Nak Jati sudah tahu umur Kara berapa? Tanya Abah dengan nada bicara yang cukup terkejut dengan jawaban Jati tadi. Jati menggelengkan kepalanya, memang tidak banyak yang Jati ketahui dengan wanita yang menolongnya kemarin lusa, tetapi entah mengapa hatinya yang terlalu yakin ingin langsung melamar wanita itu. Umur Kara sudah 24 tahun. Biasanya umur cowok lebih tua dari perempuan. Sedangkan Kara lebih tua dari Ajati, apa tidak lebih baik dipertimbangkan dulu, niat baik Ajati. Kara mencoba berbicara dengan nada yang cukup sopan agar Jati tidak merasa kalau ada penolakan dalam lamaran ini. Satu sisi Kara sebagai wanita yang sudah berumur 24 tahun ingin merasakan dicintai dan juga menikah. Dalam adat Sunda seumuran Kara sudah banyak yang menikah, bahkan baru lulus sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama ada yang langsung menikah. Sedangkan wanita itu belum menemukan jodohnya, tetapi setelah mendengar umur Jati yang masih terlalu kecil dan mungkin bisa dikatakan labil, ada rasa was-was bahwa pernikahannya hanya akan menyumbang derita dan nestapa. Apa kalau laki-lakinya yang lebih muda? Kara malu. Jati masih tetap yakin dan akan berusaha semaksimal mungkin kalau dia akan menunjukkan bahwa dirinya layak untuk dijadikan teman hidup. Bukannya kematangan seseorang tidak dilihat dari umur. Banyak yang berumur sudah matang tetapi mereka masih berpikir seperti anak kecil, dan juga sebaliknya banyak yang dicap masih kecil, tetapi mereka mampu berpikir dewasa. Mendengar ucapan Jati, Kara dan Abah pun hanya diam dan memang yang Jati katakan itu benar. Dewasa tidak dinilai dari umurnya, tetapi pilihan, ia akan tetap dengan pemikiran anak-anaknya atau ia akan mengambil pilihan besar dengan bersikap dewasa. Kalau gitu, kamu ikut Nak Jati aja dulu Ra. Tidak ada salahnya kita bersilaturahmi, mungkin memang Nak Jati adalah jodoh yang dikirimkan Tuhan. Masalah nantinya akan berjodoh atau tidak serahkan pada Tuhan. Rezeki dan jodoh sudah ditetapkan bahkan sebelum kita lahir, jadi tidak ada salahnya kamu bersilaturahmi dulu. Refleks Jati langsung mengulas senyum lega, akhirnya setelah melewati ketegangan Jati bisa membawa Kara ke rumahnya untuk dikenalkan pada kedua orang tuanya, bahkan rasa tegang yang Jati rasakan lebih tegang daripada melakukan ujian sekolah atau interview kerja. Tagar ya iyalah jelas, ujian dia nyontek, kerja dia nggak harus interview, ortunya punya usaha sendiri. Kalau gitu Kara siap-siap dulu. Tanpa menunggu jawaban dari Jati, Kara pun langsung masuk ke kamarnya dan berganti pakaian yang menurutnya adalah terbaik dan bisa dipakai naik motor yang agak ribet. Tanpa menunggu lama Kara pun keluar dengan pakaian yang jauh lebih sopan dan tentunya tertutup. Nak Jati, tapi nanti pulangnya jangan terlalu malam ya. Tidak enak nanti kalau jadi bahan gunjingan tetangga, apalagi Kara di sini memakai hijab takut nanti ada yang salah sangka, pesan Abah sebelum Jati dan Kara pergi. Baik Bah. Terima kasih sudah beri izin untuk Kara ikut dengan Jati. Abah tidak usah khawatir Jati bakal jaga Kara dengan baik. Terakhir Jati bersalaman begitupun Kara pamitan dengan orang tua satu-satunya. Ingat Ra, kamu harus sopan. Kara hanya membalas dengan anggukan. Jati tunggu. Deva yang sejak tadi mau memberikan hadiah untuk Jati karena melihat obrolan mereka sangat serius pun memilih menunggu di dapur hingga Jati yang akan pamit pulang, baru bocil itu keluar. Jati yang sudah siap akan naik ke motor sportnya pun mengurungkan dan mengalihkan pandangan pada anak kecil yang nampak membawa dua buah durian cukup besar bahkan dari jalannya saja kelihatan kalau Deva keberatan. Buat Ajati, ini yang kemarin Ajati bilang Miss Kunti. Deva menahan tawa, sementara Jati bengong. Kamu serius Cil, durian ini buat Aa. Jati yang memang pecinta durian tentu langsung berbinar bahagia. Apalagi duriannya besar dan wanginya jangan ditanya, buat pencinta durian itu sangat menggoda. Beneran, Deva sudah bilang Abah katanya tidak apa-apa dikasih Ajati, padahal biasanya dijual. Deva memang terlalu polos. Kalau gitu Aa bayarin. Jati bersiap mengambil dompet di saku celananya. Namun serentak Deva dan Kara menahannya. Enggak usah. Jangan, kakak beradik itu sangat kompak. Hahaha. Padahal aku juga bercanda ya kali sama calon ipar perhitungan, kelakar Jati yang langsung menarik lagi tangannya dari saku. Kara pun hanya menunduk sembari menahan senyum. Wanita itu akui Jati memang sosok yang sangat humoris, dan cepat akrab dengan adik-adiknya, buktinya Deva saja yang biasanya sangat sulit berbaur sama Jati justru terlihat akrab dan cenderung jahil. Ya Jati emang aneh. Tapi nanti kalau kesini lagi bawa kue lagi ya
Deva pun langsung kabur ke dalam rumahnya. Dasar bocil satu itu emang bikin emes. Udah yuk buruan jalan nanti keburu sore. Kara pun melerai Jati dan Deva, agar cepat jalan, tidak enak juga takut ada tetangga yang tahu kalau Kara akan pergi dengan laki-laki yang bukan warga sini. Yah, Kara sih sudah siap kalau dia akan jadi bahan gunjingan orang nantinya. Apalagi Jati datang ke kampungnya terlalu mencolok. Motor yang Jati pakai bukan motor orang biasa. Bisa nggak? Tanya Jati yang nampaknya Kara sedikit kesulitan untuk naik ke motor yang memang kurang pantas dengan pakaian Kara. Untung Kara memakai celana panjang katun dan kaos kaki serta dipadukan dengan atasan kaos hitam dengan outer batik yang terlihat sopan dan tidak norak. Bisa, tapi emang Jati nggak punya motor metik ya, ini cukup susah untuk yang berpakaian seperti Kara. Andai Jati pakai motor metik ia akan lebih nyaman untuk posisi duduknya. Ya udah nanti kalau jemput lagi nggak bakal pakai motor ini. Jati dan Kara pun pamit dengan Abah dan Deva sekali lagi sebelum mereka benar-benar pergi. Teh Kara pegangan aja nggak apa-apa kok aku bisa tahan, ucap Jati yang bisa merasakan kalau Kara kurang nyaman duduknya. Jati akui ia salah memilih kendaraan untuk menjemput Kara. Perjalanan dari Jonggol untuk menuju rumahnya cukup memakan waktu pasti Kara sangat tidak nyaman duduk dengan jok belakang motor sport yang didesain untuk kaula muda yang berpacaran agar mudah memeluk, sedangkan Kara duduk saja seperti tengah bertengkar dengan Jati bahkan tangan Kara sengaja saling bertaut agar tidak bersentuhan dengan Jati. Tidak apa-apa asal Jati bawa motornya pelan insya Allah aman, tolak Kara lagi-lagi dengan suara yang lembut. Ini yang membuat Jati jatuh hati dengan sosok wanita yang berhijab yang sangat bertentangan dengan pergaulannya. Kara memiliki sifat yang lembut dan ramah. Jati yang dari kecil kurang kasih sayang ketika bertemu dengan Kara pun langsung merasakan nyaman karena sosok yang selama ini ia cari ada pada wanita berhijab itu. Akhirnya setelah istirahat entah berapa kali, Jati pun sampai di rumahnya yang mewah, bahkan Kara sampai kaget setelah tahu kalau Jati adalah orang yang super kaya. Seperti ini kira-kira rumah orang tua Jati. Sangat berbeda jauh dengan rumah Kara kan. Kira-kira bakal dapat restu nggak ya? Ini beneran rumah keluarga Jati. Tanya Kara begitu turun dari kuda besi. Rasa panas di punggungnya tidak lagi dirasakan oleh Kara karena terlalu kaget melihat rumah yang sangat mewah. Iya ini rumah papa dan mama, kalau aku belum punya rumah, tapi aku usahakan secepatnya akan punya untuk rumah masa depan kita nanti. Tapi kayaknya papa sama mama belum pulang. Jati mengajak Kara untuk masuk, tetapi Kara menarik ujung baju calon suaminya itu. Jati yang merasakan bajunya ditarik pun menghentikan langkahnya. Jati, Kara takut nanti orang tua Jati nggak suka Kara. Jati tahu apa yang jadi keresahan Kara dan itu juga yang sebenarnya Jati rasakan sejak tadi, oleh sebab itu laki-laki itu cukup banyak diam sepanjang perjalanan karena ia takut kalau kata-kata papahnya akan menyakiti Kara. Kara, aku mohon apapun yang terjadi nanti kamu jangan pernah tinggalin aku dan lepaskan aku. Aku mohon, yang akan menjalani ini semua kita. Jadi kita maju bareng-bareng, berjuang sampai restu itu kita dapatkan. Mendengar ucapan Jati, Kara pun mengernyitkan keningnya. Kenapa Jati bilang seperti itu? Tanya Kara, kenapa malah wanita itu melihat ada keraguan dari Jati sendiri? Apa orang tua Jati tidak suka Kara? Jati hanya memberikan senyum samar. Aku tidak tahu, tapi aku takut, di saat aku tidak memiliki umur panjang, aku tidak bisa bersama orang yang membuatku nyaman, aku ingin sebelum ajal itu datang, aku ditemani oleh orang yang membuat aku nyaman, berjanjilah akan tetap bersama denganku dan berjuang bersama hingga restu itu ada. Karena hanya kamu yang buat aku nyaman. Wajah Kara berubah jadi pucat. Kamu ngomong apa sih Kenapa kamu seperti sedang berpamitan akan pergi dari dunia ini? Jati mendekat ke arah Kara. Sedangkan Kara hanya menunduk. Kamu jangan salah paham aku hanya merasa baru kali ini bertemu dengan perempuan yang benar-benar aku inginkan. Jujur, aku dari kecil bisa dibilang kurang kasih sayang dari keluargaku. Aku selalu berangan ingin memiliki pasangan yang sesuai dengan kriteriaku. Lemah lembut, mandiri, dan baik. Baru kali ini apa yang aku idam-idamkan ada di diri kamu. Oleh sebab itu aku langsung melamar kamu, karena aku takut kamu keburu diambil oleh orang lain. Aku takut tidak bisa menemukan sosok seperti kamu lagi. Itu sebabnya aku minta kamu tetap berjuang andai restu tidak langsung kita kantong.
Aku janji tidak akan membuat kamu sedih, apalagi sampai menangis. Mendengar ucapan Jati yang sangat serius, Kara pun jadi tidak tega, dan juga bagi Kara baru kali ini ia menemukan sosok laki-laki yang benar-benar menginginkannya begitu besar. Kara masih ingat kata-kata abahnya. Lebih baik dicintai lebih dulu daripada kita yang mencintainya duluan. Tapi keluarga Kara bukan dari keluarga yang berkecukupan. Nanti kalau keluarga Jati nggak setuju dan mengira kalau Kara hanya menginginkan harta Jati bagaimana? Jati memberikan tatapan yang tajam pada Kara. Aku akan memperjuangkan restu itu. Kamu jangan khawatir, aku adalah laki-laki yang selalu serius dengan omonganku. Kara yang hendak membalas ucapan Jati pun mengurungkannya ketika dua mobil masuk secara beriringan. Itu papa dan mama sudah pulang, kamu santai saja jangan tegang, mereka baik kok, hanya sedikit tegas. Jantung Kara langsung berdetak semakin kencang ketika laki-laki parubaya dan perempuan parubaya turun dari masing-masing mobil mereka. Jati maju beberapa langkah dengan wajah yang terlihat tenang. Pah, mah, ini Kara, cewek yang kemarin Jati ceritain. Kara mengulas senyum manis, wajah Kara yang cantik dan memiliki kulit putih meskipun tidak memakai make up yang tebal tetap terlihat cantik dan enak dipandang. Selamat sore Om, Tante. Kara mengulurkan tangan lebih dulu, dan kedua orang tua Jati pun melakukan hal yang sama, meskipun Tommy tetap dengan wajah dingin dan lirikan yang menelisik dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kara tidak lepas dari penilaian laki-laki parubaya itu, sedangkan Iren membalas senyum Kara dengan manis. Ayo masuk jangan di luar terus. Iren yang terlihat lebih akrab sedangkan Tommy tidak ada ucapan sepatah kata pun. Bang, ajak masuk sudah hampir maghrib. Iren kembali mengingatkan putranya agar mengajak Kara masuk. Jati pun membalas dengan anggukan. Yuk, masuk. Kamu jangan kepikiran dengan papa, memang mukanya seperti itu, tidak jarang aku juga sering berdebat. Tapi mamah baik kok. Kara pun akhirnya masuk ke rumah mewah itu. Dalam hatinya entah berapa banyak doa-doa yang telah Kara panjatkan agar semuanya lancar tanpa masalah apapun. Ra, duduk dulu. Aku mau minta bibi bikinkan minum. Tanpa menunggu jawaban dari Kara, Jati meninggalkan calon istrinya seorang diri. Kesan pertama Kara melihat rumah Jati tentu kagum, benar-benar mewah dan besar bahkan mungkin besarnya 10 kali lipat dari rumahnya, ruangan pun benar-benar sang bersih, bahkan sepertinya tidak ada debu sama sekali. Wanita itu semakin merasa bahwa ia dan Jati tidak akan bisa bersatu, perbedaan status yang sangat mencolok, tetapi Kara juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ia teringat dengan ucapan Jati tadi. Takut kalau dia mundur, Jati malah melakukan hal yang tidak diinginkan. Silahkan diminum Mbak. Seorang asisten rumah tangga menyuguhkan satu cangkir teh dan juga cemilan di toples, serta beberapa cake di piring. Kara mengulas senyum sembari menganggukkan kepala dengan samar. Terima kasih Bi. Tidak lama Jati turun dari lantai 2, dengan anak sepantar dengan Diki dan Deva. Ra, kenalin dia Noah dan Nara, adikku. Hai Noah, Nara, salam kenal. Saya Kara. Kara pun mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Noah dan Nara, di mana kalau dilihat dari bentuk tubuhnya Noah, seumuran dengan Diki sedangkan Nara hampir sama dengan Deva. Itu yang ada dalam pikiran Kara. Noah dan Nara pun membalas salam Kara. Abang ini yang calon istri abang. Cantik, ucap Nara dengan senyum terbaiknya, sedangkan Noah hanya memberikan senyum tipis. Iya kakak Kara calon istri abang, udah kalian balik ke kamar, belajar. Noah dan Nara pun kembali naik ke lantai atas, baru Kara mau duduk kembali kini dari lantai atas turun pasangan suami istri. Sehingga Kara mengurungkan duduknya ia kembali berdiri dan mengembangkan senyum lalu menundukkan tubuhnya memberikan salam hormat. Kotehnya masih utuh, diminum Ra. Iren mengulurkan tangannya memberi kode agar Kara duduk kembali. Terima kasih. Ruangan luas itu kembali hening, baik Kara dan Jati saling diam, begitupun kedua orang tua Jati. Ngomong-ngomong Kara tinggal di mana? Lagi-lagi Iren yang bertanya lebih dulu. Tommy masih diam, dari tatapannya Kara bisa menyimpulkan kalau laki-laki parubaya itu kurang menyukai dirinya. Namun sebisa mungkin Kara tetap bersikap ramah, ia sadar diri restu dari orang tua yang status materi jauh berada pasti tidak akan semudah seperti abahnya memberi restu pada anaknya. Kara tinggal di Jonggol Tan. Wanita yang duduk bersebelahan dengan suaminya nampak mengernyitkan dahinya ketika mendengar jawaban Kara. Jonggol, di mana itu?
Di Bogor, Tan, Kara kerja atau masih kuliah? Kali ini giliran Tommy yang bertanya dengan suara berat dan tegas. Sedangkan Iren kali ini hanya diam. Kerja Om, dekat dari rumah, jawab Kara dengan sopan. Kerja apa? Tommy terus melemparkan pertanyaan. Mengajar anak-anak TK, Om. Kali ini Tommy mengernyitkan dahinya, seolah kecewa dengan jawaban Kara. Mengajar anak-anak TK, gajinya berapa? Pah, kok tanyanya gitu? Kali ini Jati keberatan dengan pertanyaan Tommy. Loh kenapa? Kamu sedang cari calon istri kan? Nah Papa sedang mengetes Kara apakah dia pantas jadi calon istri kamu atau tidak. Tatapan Tommy dan Jati kembali saling beradu. Seolah mereka tengah saling berdebat lewat tatapan. Sementara Kara hanya bisa diam dan menunduk, sama halnya Iren membiarkan suaminya yang turun tangan. Tapi tidak harus tanya gaji dan segala macam pah. Toh nantinya tugas istri bukannya lebih banyak di rumah mengurus rumah tangga, anak dan suaminya. Jati kali ini mengalihkan pandangan pada sang ibu yang hanya diam. Itu pemikiran kolot Jati. Istri tidak semuanya hanya bertugas di rumah. Memilih calon istri juga harus dilihat bibit, bebeit dan bobotnya. Salehah, akhlaknya mulia, berpendidikan, pandai mengurus rumah tangga dan juga sepadan. Kenapa disarankan yang sepadan? Kali ini Tommy bertanya pada Jati. Namun Jati hanya diam saja, dengan tatapan yang mengisyaratkan kebencian. Karena, semuanya agar tidak ada perbedaan yang terlalu jauh, sehingga akan timbul omongan yang tidak mengenakan, dan apabila kamu sedang tidak ada pemasukan istri bisa bantu, tugas cari duit bukan hanya laki-laki, begitupun rumah tangga bukan hanya perempuan namanya menikah harus saling melengkapi. Dan kalau kerja Kara hanya sebagai pengajar anak-anak TK apa dia bisa bantu pemasukan untuk kebutuhan kalian nanti? Kamu pikirkan ulang itu. Hati Kara sakit mendengar ucapan Tommy, tetapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jari-jarinya saling bertaut, seolah ia tengah memberikan kekuatan pada dirinya sendiri. Tidak pah, Kara sudah jadi pilihan Jati yang paling baik. Jati pasti bisa menghidupi Kara dengan baik, Jati akan buktikan itu. Jangan bodoh Jati, menikah bukan sekedar menyatukan dua orang, tapi juga segala macam cobaan akan saling datang kalau kamu tetap berpikir menikah hanya butuh cinta, yang ada kamu hanya memberikan beban tambahan pada orang tuamu. Beri waktu untuk Jati buktikan 1 tahun, kalau Jati bisa mewujudkan semua yang Papa inginkan dan mematahkan keraguan Papa dan Mama. Jati minta setelah 1 tahun Jati berhasil, maka Papa dan Mama izinkan Jati menikah dengan Kara. Ruangan pun semakin hening sedangkan Kara masih tidak berani mengangkat wajahnya, hatinya hancur dan sedih, karena secara tidak langsung keluarga Jati tidak menyetujuinya sebagai menantu. Dicoba dulu Pah, Iren berbisik pada suaminya, hanya 1 tahun Pah, Jati akan bekerja dengan baik dan membuang keraguan Papa selama ini. Jati juga akan meninggalkan gang motor Jati. Semua demi kemauan Papa dan Mama, ulang Jati. Baiklah, dan jangan kecewakan Papa dan Mama. Senyum tersungging dari wajah Jati, dengan begini kini dia bisa segera membuktikan pada kedua orang tuanya, dan sebagai pencapaian terbesarnya ia akan menikahi Kara.